Coba lu bayangin, duit nasabah pensiunan diputer di saham gorengan. Terus ditilep rame-rame. Nilai kerugiannya nyampe 16,8 triliun rupiah. Pelakunya ada Beni Cokro, Heru Hidayat, dan koleganya lah. Jadi mereka tuh kayak bikin investasi fiktif, markup, pokoknya modus lama. Bedanya, ini pakai dasi, bukan celurit. Tapi nyakitinnya sama aja. Nah, ini juga sama guys. Kalau Jiwasraya tuh milik rakyat biasa. Nah, Asabri ini buat tentara dan polisi. Tapi nasibnya sama aja. Duit investasi digoreng sampai gosong. Totalnya nyampe 22,7 triliun rupiah raib. Dan yang bikin geleng-geleng, pelakunya ya itu lagi. Heru Hidayat dan Beni Cokro. Pokoknya duet maut liga korupsi deh. Nggak tahu malu beneran. Halo guys, welcome back to my channel. Halo anak kos. Guys, Indonesia itu kaya. Kaya alam, kaya budaya, dan sayangnya juga kaya skandal korupsi. Tapi korupsi di Indonesia tuh bukan sekedar nyolong amplop. Kadang mereka nyolong tambang, kadang nyolong asuransi, bahkan nyolong uang bansos pas rakyat lagi kelaparan. Nah, di video kali ini, gue mau bahas liga korupsi terbesar di Indonesia. Mulai dari yang terbaru sampai yang paling legend. Tanpa berlama-lama, langsung aja, yuk kita bahas. Yang pertama, ada PT Antam, yaitu skandal emas bodong sebesar 1,1 triliun rupiah. Baru-baru ini publik dikejutkan sama berita kalau ribuan emas batangan dari PT Antam ternyata palsu. Loh, bukan palsu kayak emas imitasi ya, tapi stempelnya palsu guys. Jadi gini guys, ada ribuan batang emas 1 kg yang beredar dengan cap resmi Antam. Padahal itu bukan produk resminya. KPK bilang skema ini udah jalan dari tahun 2010 sampai tahun 2021. Total kerugian negara sampai 1,1 triliun rupiah. Pelakunya yang pasti orang dalam dong. Siapa lagi yang bisa main stempel resmi kalau bukan orang dalam? Yang kedua ada Jiwasraya, yaitu korupsi asuransi rakyat sebesar 16,8 triliun rupiah. Kasus Jiwasraya ini tuh kayak sinetron. Bayangin, duit nasabah pensiunan diputer di saham gorengan. Terus ditilep rame-rame. Nilai kerugiannya sampai 16,8 triliun rupiah. Nah, pelakunya itu ada nama Beni Cokro, Heru Hidayat, dan koleganya. Jadi mereka tuh kayak bikin investasi fiktif, markup, dan pokoknya modus lama lah. Bedanya, ini pakai dasi, bukan pakai celurit. Tapi nyakitinnya sama aja. Yang ketiga ada Asabri, yaitu asuransi tentara juga disikat sebesar 22,7 triliun rupiah. Nah, kalau Jiwasraya itu milik rakyat biasa. Nah, Asabri ini buatan tentara dan polisi. Tapi nasibnya sama aja. Duit investasi digoreng sampai gosong. Totalnya sampai 22,7 triliun rupiah raib. Dan yang bikin geleng-geleng, pelakunya ya itu lagi. Heru Hidayat dan Beni Cokro. Pokoknya mereka duet maut liga korupsi deh. Bikin malu. Yang keempat ada Indosuria, yaitu koperasi tipu-tipu sebesar 106 triliun rupiah. Kalau kamu pernah dengar koperasi simpan pinjam, ini contohnya. Contoh yang jangan dicontoh. Indosuria bawa kabur duit nasabah lebih dari 106 triliun rupiah. Modusnya, ngaku koperasi, dikasih iming-iming bunga tinggi, dan boom, dibawa kabur. Bosnya Henry Surya sempat ditangkap, tapi sempat juga dibebaskan. Ya gimana rakyat nggak frustasi coba? Yang kelima, ada BLBI, yaitu korupsi misterius sebesar 138 triliun rupiah. Dan belum balik-balik sampai sekarang guys. Pokoknya kalau yang ini legenda banget. BLBI alias Bantuan Likuiditas Bank Indonesia tahun 1998. Waktu itu negara ngucurin dana ke bank-bank yang nyaris kolaps. Tapi yang terjadi, duitnya malah dilarikan sama pemilik bank. Nilainya sebesar 138 triliun rupiah. Ya, 3 digit triliun deh. Dan parahnya, banyak yang udah kabur ke luar negeri. Sampai sekarang belum jelas nih duitnya kemana. Yang keenam ada kasus PT Timah.
yaitu tambang timah di Bangka sebesar 271 triliun rupiah. Ini tuh kasus yang bikin shock satu Indonesia. PT Timah, perusahaan tambang BUMN, ketahuan kerjasama dengan tambang ilegal di Bangka. Total kerugian negara diperkirakan sampai 271 triliun rupiah. Gila guys, duit segitu kalau dibagi ke rakyat Indonesia bisa bikin iPhone jadi bansos. Yang ketujuh ada kasus Waskita Karya, yaitu proyek fiktif sebesar 2,5 triliun rupiah. Waskita Karya ini perusahaan BUMN konstruksi. Ternyata juga kena sentil. Duit proyek dipakai buat proyek fiktif alias proyek hantu. Total kerugian sekitar 2,5 triliun rupiah. Bahkan uang negara yang udah cair diputar-putar buat bayar utang internal. Direksinya udah banyak yang digelandang. Tapi ini baru pucuk es guys. Yang kedelapan ada Garuda Indonesia, yaitu suap pesawat mewah dan mesin Rolls-Royce. Garuda Indonesia sempat harum namanya, sampai akhirnya mantan direktur utamanya Emir Syah Satar ketahuan menerima suap dari produsen pesawat dan mesin. Nilainya sih cuma puluhan miliar, tapi dampaknya rugi perusahaan membengkak. Operasional jadi kacau. Dan ini bukan suap biasa, tapi suap kelas internasional guys. Yang kesembilan ada bansos COVID, yaitu duit sembako disikat sebesar 100 miliar rupiah. Kalian masih ingat nggak? Masih ngerasain nggak? Pas pandemi, rakyatnya makan mie instan. Pemerintah bilang, bersabar. Ada yang malah nyolong duit bansos. Yaitu Juliari Batubara, Menteri Sosial waktu itu ya. Beliau disikat KPK karena markup proyek bansos. Nilai korupsinya sebesar 100 miliar rupiah. Tapi kerusakan kepercayaan rakyat, ya nggak bakal kebayar. Nah yang terakhir, yang ke-10 ada proyek LNG Pertamina, yaitu salah kontrak sebesar 20 triliun rupiah. Kayaknya BUMN ini nggak pernah luput ya. Pertamina juga nggak pernah luput. Mantan direktur utamanya, Karen Agustiawan, teken kontrak pembelian LNG yang katanya merugikan negara sampai 20 triliun rupiah. Masalahnya, kontraknya jangka panjang, tapi ternyata merugikan karena nggak ada pembeli. Ini tuh kayak kamu beli beras 1 ton tiap minggu, padahal kamu hidup sendiri. Nah guys, kesimpulannya, dari Mas Antam sampai Timah Bangka, dari koperasi sampai BUMN, korupsi di Indonesia tuh nggak kenal bentuk guys. Yang punya kekuasaan seringnya juga punya peluang nyolong. Makanya jangan cuma cerewet pas harga cabai naik, tapi cerewet juga pas lihat uang negara dicolong. Dan mungkin itu aja video gue kali ini. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih udah subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.